Halo, apa kabar pemirsa? Dari Washington DC kembali tim VOA menghadirkan update sepekan dalam VOA Global Report bersama saya Aryatna Budianto. Pemirsa, kabar terkini dari Amerika Serikat dan mancanegara, termasuk gugatan belasan Jaksa Agung Amerika terhadap TikTok, kami rangkum di episode ini. Tapi sebelumnya, kami ajak Anda melihat berita dunia dalam Global Highlights. Rumah busana Prada dan perusahaan rintisan dari Houston, Texas, Axiom Space merilis rancangan pakaian luar angkasa untuk astronot NASA Artemis 3 yang dijadwalkan menjalankan misi ke bulan pada 2026. Baju astronot ini tahan ekstremnya temperatur di bulan dan mampu melindungi tubuh dari suhu terdingin selama setidaknya 2 jam. Prada dan Axiom Space menyebut desain ini sebagai inovasi yang menggabungkan rekayasa canggih dan estetika. Robot-robot lucu yang bisa diajak ngobrol dalam 25 bahasa jadi salah satu bintang di pameran teknologi Seatech di Chiba, Jepang. Robot bernama Romi, produksi perusahaan jejaring sosial daring Jepang Mixi, mempelajari kebiasaan dan kepribadian pengguna lewat obrolan sehari-hari. Menurut produsennya, Romi terutama bisa membantu warga lansia yang tinggal sendirian atau jauh dari keramaian, agar tidak merasa kesepian atau depresi. Kabar gembira untuk pecinta Oasis. Selain menggelar tur dunia, band Inggris yang populer di tahun 90-an ini juga melelang sejumlah memorabilia. Seperti gitar Gibson Les Paul jenis Silver Sparkle milik Noel Gallagher. Yang juga ikut dilelang termasuk tamburin Liam Gallagher, jaket, dan foto-foto langka. Lelang akan berlangsung online di Prop Store 15 November mendatang. 11 bulan setelah gersang panda, ibu kota AS kembali kedatangan 2 beruang hitam putih dari Tiongkok, Pauli dan Qingpao. Setibanya di Amerika, kedua panda berusia 3 tahun ini langsung diangkut untuk karantina. Pauli dan Qingpao akan tinggal di Amerika selama 10 tahun dan publik bisa melihat mereka di Kebun Binatang Nasional Washington DC mulai akhir Januari 2025. 13 negara bagian AS dan Washington DC menuntut TikTok atas tuduhan membahayakan anak-anak dan remaja. Gugatan ini terjadi di tengah ancaman larangan operasional TikTok di Amerika jika tidak dijual ke perusahaan AS pada Januari 2025. Selengkapnya bersama Randy Wicaksana di kota New York. TikTok hadapi sejumlah gugatan dari 13 negara bagian Amerika Serikat dan Washington DC sejak 8 Oktober lalu. TikTok dituntut karena dianggap berbahaya dan gagal melindungi generasi muda. TikTok juga dianggap secara sengaja mendesain software yang buat ketagihan anak-anak agar terus menonton video selama mungkin. It has promoted excessive and addictive and compulsive use by design of our children through its different features from autoplay and infinite scroll to its likes to its beauty filter. Tuntutan serupa juga dilakukan di New York. TikTok dianggap bertanggung jawab atas tingginya angka depresi di kalangan anak-anak dan remaja. Because we wanted to protect children, it's as simple as that. Because nationwide, children and teens are struggling with significantly high rates of depression, anxiety, suicidal thoughts, suicidal ideation, and other mental health issues, largely because of social media. TikTok menyangkal tuduhan ini. Lewat unggahan tertulis, TikTok sebut tuntutan ini tidak akurat dan menyesatkan. TikTok mengaku secara proaktif menolak pengguna di bawah umur dan telah luncurkan fitur seperti pembatasan penggunaan mode keluarga dan mode privasi khusus untuk pengguna di bawah 16 tahun. Tuntutan ini berawal dari sebuah investigasi yang dilakukan oleh koalisi bipartisan Partai Demokrat juga Partai Republik sejak bulan Maret tahun 2022 lalu. Lantas yang kerap jadi pertanyaan adalah apakah kesehatan mental yang mempengaruhi generasi muda ini sepenuhnya adalah kesalahan TikTok atau sebuah fenomena media sosial secara umum?
Studi Indiana University menyimpulkan media sosial secara umum berkontribusi terhadap stres pemuda di Amerika Serikat. Over half are saying they feel pressure, negative pressure, to achieve and to always be exceptional. And over half are saying they feel negative pressure to look good or to have a certain appearance. Tuntutan ini terjadi di tengah upaya TikTok hadapi ancaman larangan operasional jika tidak menjual platformnya ke perusahaan AS paling lambat Januari mendatang. Bulan Mei 2024, sejumlah kreator konten luncurkan petisi menolak wacana larangan pemerintah AS ini karena dianggap berseberangan dengan amandemen pertama Konstitusi AS yang jamin kebebasan berpendapat. Amerika Serikat sendiri adalah pasar kedua terbesar TikTok setelah Indonesia dengan 120 juta pengguna. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, 75% siswa sekolah menggunakan media sosial beberapa kali dalam sehari. 43% siswa SMA pengguna medsos mengaku merasakan rasa sedih atau putus asa dibandingkan dengan 32% siswa lainnya yang lebih jarang menggunakan medsos. Setelah ini kami akan kembali pemirsa dengan serba-serbi jelang Pilpres, Pilkada, dan Pileg serentak di Amerika 5 November. Hanya di VOA Global Report. Masih di VOA Global Report, pemirsa, kali ini kami bawakan dari Washington DC. Kurang dari 3 minggu lagi, warga Amerika akan memilih presiden ke-47. Menurut lembaga riset Pew Research, hampir 24 juta imigran naturalisasi berhak memberikan suara dalam pemilu AS tahun ini. Tapi polarisasi akan berbagai isu, termasuk ekonomi, juga kekhawatiran akan fobia terhadap pendatang dan warga minoritas mempengaruhi pilihan pemilih imigran yang jumlahnya semakin besar. Laban Seyum adalah pekerja keras yang tak jarang kerja lembur mengelola perusahaan truk skala kecilnya di Jessup, Maryland. Bersama keluarganya, Laban datang ke Amerika Serikat tahun 2000, mengungsi dari perang Ethiopia-Eritrea. Ia mengaku konservatif dalam hal keuangan dan sosial dan sangat mendukung Donald Trump. When President Trump was in power, it was an amazing type of business. You know, the market was great, the job opportunities were great, and people were optimistic. Sebagai anggota Partai Republik, Laban pernah mencalonkan diri untuk senator negara bagian Maryland. Bisnis seperti miliknya sangat terdampak naiknya harga BBM yang menurutnya adalah salah Partai Demokrat. Right now, unfortunately, with the gas prices is hovering around $5 for the diesel, $4.50, $5 for the diesel, and that renders this business a lot unprofitable. Tambahnya hanya Trump yang paham bahwa gejolak harga minyak global disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor yang kompleks. Trump showed us the way to do it. You drill, and then you compete. You see, now we don't need to explore other ideologies. Tapi Fatmata Berry punya pandangan berbeda. Ia bermigrasi dari Sierra Leone saat berumur 11 tahun. Sarjana hukum ini bekerja di lembaga pengorganisir komunitas dan hak-hak sipil dan adalah Direktur Eksekutif Dewan Akuntabilitas Polisi di Montgomery County, Maryland. Ia memilih Kamala Harris. I think Vice President Kamala Harris is a person for the people. She is the person we need right now to bridge the divide that is in this country. Ia khawatir jika Trump terpilih kembali. I am scared. The fear of immigrants is starting up again. The fear of Black and brown people is starting up again. And it's hard when the person on top is leading it, so everyone else feels comfortable. Menurut Pew Research, warga naturalisasi mencakup 10% dari suara elektoral AS. Mayoritas dari pemilih imigran ini sudah menetap di Amerika lebih dari 20 tahun.
Fatmata yang juga relawan bank makanan lokal ini menambahkan, kemajuan ekonomi Amerika tidak memberi manfaat yang merata ke semua orang. The contrast basically is that the top 0.1% will have all the money and the rest of us will be struggling if you go with Trump. And the nation was never built like that. America became America because of the work that the blue-collar workers did in this country. Imigran naturalisasi mencakup 10% dari total pemilih di 13 negara bagian dan Washington DC. Dari Silver Spring, Maryland, tim VOA. Tantangan lainnya datang dari luar AS. Ditengarai kembali sejumlah aktor berupaya mempengaruhi hasil Pilpres, Pileg, serta Pilkada Amerika. Menurut pejabat dan pakar intelijen, pemain-pemain asing ini pun punya metode baru. Kampanye Pilpres Amerika Serikat memasuki fase-fase terakhir, berupaya meyakinkan calon pemilih untuk mendukung salah satu dari dua capres partai besar, mantan Presiden Donald Trump dari Partai Republik dan Wapres Kamala Harris dari Partai Demokrat. We will save our economy. We will rescue our middle class. It's time to turn the page. Turn that page. Tapi di luar kedua kandidat ada pemain lain menurut pejabat Amerika Serikat, yaitu pemerintah Rusia. President Vladimir Putin's inner circle, including Sergei Kirilnikov, directed Russian public relations companies to promote disinformation and state-sponsored narratives as part of a program to influence the 2024 U.S. presidential election. Menurut dakwaan Departemen Kehakiman AS, Rusia meniru puluhan website berita guna ikut mempengaruhi pilihan warga AS. Lalu kantor berita yang didukung pemerintah Rusia, RT, menyalurkan hampir $10 juta kepada sebuah perusahaan media Amerika. To pay unwitting Americans millions of dollars to carry the Kremlin's message to influence the U.S. elections and undermine democracy. Rusia telah membantah dakwaan ini. Здесь и русофобия, здесь и нападение на свободу слова, здесь и дискриминация, и здесь еще грязнейшие американские. Dokumen intelijen yang baru diungkap kepada publik menyebutkan Rusia adalah aktor asing paling aktif dalam upaya mempengaruhi hasil Pilpres dengan tujuan menguatkan kemungkinan kemenangan Donald Trump. Lalu Iran juga tak tinggal diam. We have observed increasingly aggressive Iranian activity during this election cycle. That includes recently reported activities by Iran to compromise former President Trump's campaign and to avoid an election outcome that it regards as against its interests. Menurut intelijen AS, Tiongkok juga memiliki operasi media sosial secara terbatas, menyasar caleg dan kandidat lain yang dianggap akan merugikan negara tersebut. Disinformasi saat pemilu bukan sesuatu yang baru di Amerika Serikat, tapi yang baru tahun ini adalah pengembangan teknologi kecerdasan buatan generatif yang bisa semakin memperparah disinformasi, terutama bagi calon pemilih yang langsung percaya apapun yang mereka terima dari media sosial. Sebagian analis mempertanyakan sejauh mana upaya menangkal mis- dan disinformasi oleh Amerika Serikat bisa efektif. I don't think so far this has really broken through as a top issue that most American voters are following, but it's really important for voters to understand what's going on and how they may be pawns. Kenyataan ini diperburuk dengan pengguna media sosial yang telah terfragmentasi, terjebak dalam narasi masing-masing. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita rehat lagi pemirsa, tapi sehabis ini kami akan mengulas minimnya pengetahuan anak-anak muda Amerika akan kewarganegaraan dan juga benda retro yang kembali populer di generasi muda. Hanya di VOA Global Report. Di segmen terakhir VOA Global Report, pemirsa, ada sebuah fenomena yang mencemaskan akademisi dan politisi di Amerika. Selama tahun 2023 ada sekitar 870.000 imigran yang dinaturalisasi menjadi warga negara Amerika. Syaratnya antara lain mereka harus lulus sebuah tes. Tapi jika tes itu diberikan ke warga yang lahir dan besar di Amerika, maka mayoritas justru nggak akan lulus.
lulus. Lah kok bisa ya? Berikut laporan selengkapnya. Sebuah ruang kelas di University of South Carolina Beaufort memberikan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa yang semuanya terlahir sebagai warga negara Amerika Serikat. Mereka diminta menjawab serangkaian pertanyaan, mirip pertanyaan ujian naturalisasi yang diberikan kepada warga imigran. Hasilnya dari 30 mahasiswa hanya 7 yang lulus ujian, yang berarti bila saja mereka tak lahir di Amerika, maka mereka gagal menjalani proses naturalisasi. They have no idea how many senators there are in the United States, that every state is equal, and there's 100 senators. They have no idea how many House members there are. Audra adalah salah satu mahasiswa tahun pertama yang gagal dalam ujian dan hanya benar menjawab 3 pertanyaan. It was definitely harder than I thought it was going to be, and like stuff I had to remember from a few years ago. Berapa lama masa jabatan seorang senator? Berapa lama bagi anggota DPR? Siapa senator mewakili negara bagian Anda dan siapa gubernur negara bagian Anda? Menurut Kevin Dopf, hanya sekitar sepertiga mahasiswa kelahiran Amerika yang bisa menjawab semuanya. And it awakens them, hopefully, that they have some work to do in this area. I don't think we've done a good job in education preparing them for the challenges of the United States democracy. Di North Carolina, yang berbatasan dengan South Carolina, Jameson Broggie adalah seorang marinir AS yang ikut merancang sebuah peraturan daerah mewajibkan pendidikan kewarganegaraan di kampus-kampus negara bagian tersebut. Because we're a country not based on like ethnicity or races, based on certain principles, what that requires is that people have to know those principles. You learn how to be an American. Tapi setelah lolos di Dewan Negara Bagian North Carolina, perda ini mandek di Senat Negara Bagian. Penolakan datang dari sebagian pengajar yang menekankan independensi akademisi. Learning is sort of the one thing that is kind of our lane. We know what works in ways that sometimes someone outside of higher ed may not know. Some want to politicize this. That's also why we don't think it should be in the legislature. University of North Carolina lalu bekerja sama dengan sejumlah universitas lainnya guna membuat kurikulum sendiri yang memberi pengajaran kewarganegaraan. Sementara universitas di sejumlah negara bagian lainnya termasuk Arizona dan Indiana telah memasukkan kewarganegaraan dalam kurikulum mereka dengan formula dan metode pengajaran masing-masing. Survei terbaru oleh sebuah pusat studi di bawah University of Pennsylvania menemukan bahwa sepertiga responden tidak bisa menyebutkan ketiga cabang pemerintahan dalam trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan hanya sekitar 55 hingga 56% yang mengetahui partai mana yang menguasai Senat dan DPR AS. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Di kalangan generasi muda kini banyak hal-hal yang zaman dulu tapi kembali jadi tren lagi sekarang. Selain dari musik dan dandanan yang retro, ternyata bentuk rekaman audio fisik seperti piringan hitam dan kaset juga laris diserbu belakangan ini. Toko musik di Washington DC ini telah berdiri hampir 2 dekade dan telah menyaksikan pasang surut industri musik. Belakangan bukan hanya piringan hitam vinyl yang diburu konsumen, tapi ada bagian khusus toko menjual kaset audio. Cassettes started picking up in the last 2 years, maybe. I used to sell like one a month, and now I'm selling them almost every day. Kaset mengalami comeback secara nasional di Amerika Serikat. Menurut konsultan industri hiburan Luminate, selama tahun 2023, lebih dari 430.000 kaset dijual di Amerika. Ini 5 kali lipat penjualan kaset pada 2014. Pergeseran sebagian konsumen AS dari konsumsi musik secara digital ke konsumsi musik dalam format fisik terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada 2022 misalnya, penjualan total piringan hitam vinyl akhirnya melampaui penjualan total CD. Dan ini terjadi untuk pertama kalinya sejak 1980-an. Banyak konsumen ingin mengkonsumsi musik dalam bentuk fisik sehingga bisa dikoleksi dan juga dipajang, seperti layaknya koleksi-koleksi lainnya. Sementara musik dalam bentuk analog juga memiliki kualitas sendiri. Berbeda dari musik yang diunduh atau didengarkan lewat layanan streaming. In terms of like picking and selecting what I like in a specific album, etc. And so what I like mostly about vinyls is like being able to like enjoy the full thing.
Kaset justru populer di antara Gen Z, kelompok orang muda yang lahir pada akhir tahun 1990-an dan sesudahnya. It's mainly younger right now for cassettes. I mean, some older folks that still have cassette, maybe a cassette player or one in their car, or I see that a little bit, but it's mainly kids. Pembeli bisa mendapatkan pemain kaset masa lalu di toko online seperti eBay. Dengan menyaksikan video di YouTube, mereka bisa belajar cara manual merewind kaset atau merekam mixtape sendiri. Bartholomew Joyce adalah musisi yang merekam musiknya sendiri di atas pita kaset. People are just curious about it. It's a medium that if you grow up in the past 20 years, you're not going to encounter. And so there's something about it being vintage and in the past that's exciting. Merespons tren baru ini, Dua Lipa, Taylor Swift, dan Ariana Grande juga merilis album dalam format kaset. Menurut penyanyi Inggris Mary Spender, demam kaset adalah kelanjutan demam piringan hitam belakangan. It was just something to offer my fans that was physical, something to hold on to, collect, display, as well as listen to. Menurut pantauan majalah Billboard, kaset paling laku sepanjang 2023 adalah lagu film Guardians of the Galaxy, disusul album Taylor Swift. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Nah, apakah Anda termasuk yang ikutan koleksi vinyl atau juga kaset? Kalau saya ikutan koleksi CD. Nah, liputan tadi sekaligus mengakhiri VOA Global Report yang juga bisa Anda saksikan di kanal YouTube VOA Indonesia. Semoga bermanfaat. Dari Washington DC, saya Aryatna Budianto. Selamat berakhir pekan and see you next week.